Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku di Lensa Horror Official Channel. Kali ini aku mau membahas tentang tema tuyul, atau secara internasional dikenal dengan nama toyol, adalah makhluk mistis dalam mitos Melayu di Asia Tenggara. Keberadaannya dikenal di Brunei, Malaysia, Thailand, Singapura, dan tentu saja di Indonesia. Namun hanya sedikit orang yang benar-benar mengenal dirinya. Inilah 10 hal penting yang perlu kamu tahu soal tuyul. Yang pertama, banyak versi spesiesnya di negara-negara Asia Tenggara. Namanya bervariasi, mulai dari Kue Kai dalam bahasa Hokkien. Di Thailand, tuyul disebut Komang Tong, berjenis kelamin pria, dan Koman Lai, berjenis kelamin wanita. Di Filipina dikenal dengan nama Tianak. Di Kamboja dikenal dengan nama Chuen Kroh. Sementara di Korea Selatan dikenal dengan nama Duyul. Secara internasional dikenal dengan nama tuyul. Yang kedua, tuyul bisa bekerja kepada manusia dengan beberapa pilihan cara. Ada beberapa cara untuk mempekerjakan tuyul, antara lain membelinya dari dukun atau sihir, menggunakan teknik pembalseman spesial pada bayi yang diaborsi. Aduh, sadis banget ya. Atau menangkap tuyul dari sarangnya. Yang ketiga, tuyul itu diibaratkan seperti hewan peliharaan. Untuk memeliharanya, kamu perlu menyediakan beberapa hal. Misalnya seperti secangkir susu tiap pagi, beberapa mainan, jajanan manis atau biskuit. Bahkan sebuah lilin hitam disertai umpan yang telah dibalut mantra serta darah majikan yang diteteskan kepada patung tuyul. Yang keempat, tuyul umumnya dipergunakan majikannya untuk mencuri sesuatu dari orang lain. Banyak pemahaman lokal mempercayai bahwa jika uang atau perhiasan yang kamu simpan itu menghilang terus-menerus secara misterius, maka itu adalah hasil perbuatan tuyul. Memang sih ada orang yang menganggap kalau percaya mitos itu aneh. Yang kelima, untuk menangkal tuyul kamu bisa menggunakan jarum atau yuyu. Memang sesuai kepercayaanmu masing-masing. Doa bisa melindungi dari segala hal buruk termasuk tuyul. Tapi secara konvensional yang dipercaya orang awam adalah jarum dan yuyu bisa menangkal aktivitas tuyul. Orang disarankan menaruh beberapa jarum di bawah tumpukan uangmu, karena tuyul dipercaya takut dengan jarum. Sementara dianjurkan menaruh yuyu di sudut-sudut rumah itu karena tuyul suka dengan yuyu, sehingga ia akan salah fokus menjadi bermain dengan yuyu dan melupakan tugas dari majikannya. Selain itu semua, tuyul juga bisa ditangkal dengan menggunakan kelereng atau kacang-kacangan, pasir dan bawang putih yang digantung di pintu. Tuyul suka bermain-main dengan benda tersebut. Selain jarum, orang juga suka menaruh uang di bawah cermin. Tuyul dipercaya takut akan bayangan mereka sendiri di cermin. Yang keenam, tuyul meminta tumbal darah dari anggota wanita di keluarga majikannya. Tuyul adalah objek pesugihan dalam bahasa Jawa yang artinya kegiatan memperkaya diri sendiri, ritual ilmu hitam. Pesugihan memang bisa membuat orang kaya mendadak, tapi tentu ada ganjaran atau tumbalnya. Menurut mitos di Jawa, tuyul bisa menjaga pendapatan finansialmu, asal salah satu anggota wanita di keluargamu harus bersedia menyusui tuyul. Parahnya mereka bukan menyusui untuk menyedot susu, tapi untuk menyedot darah majikannya. Yang ketujuh, penampilan tuyul itu menyerupai bayi kecil. Orang yang mengaku pernah melihatnya dan mengatakan bahwa tuyul seperti bayi telanjang yang baru lahir dengan berkepala besar, tangan kecil, mata lebar, dan biasanya berkulit kehijauan atau keperakan. Banyak orang mengatakan bahwa nggak perlu ilmu khusus untuk melihat tuyul, karena tuyul sering menampakkan dirinya. Yang kedelapan, perilaku tuyul juga seperti anak-anak manusia pada umumnya. Tuyul dipercaya merupakan perwujudan bayi yang gagal lahir atau hasil aborsi. Ia beraktivitas terlihat seperti bayi. Gak heran jika perilakunya juga seperti anak-anak, suka berlari, memanjat, melompat, dan banyak lainnya. Banyak orang sering melihat tuyul bermain atau berlarian di malam hari. Jika kalau tengah malam tiba-tiba menemukan anak-anak kecil bermain, jangan asal dekati. Yang kesembilan, tuyul punya pasukan dan ada pemimpinnya di dalamnya.
Jumlah tuyul dalam suatu lingkungan ataupun sarangnya itu sangat banyak sekali. Mereka dipercaya termasuk dalam golongan jin ifrit. Mereka memiliki masyarakat dan tuyul tertentu yang ditunjuk menjadi pemimpinnya. Yang ke-10, buang gambar-gambar bernyawa serta patung-patung yang ada di dalam rumahmu. Karena tuyul suka sekali dengan gambar-gambar bernyawa dan patung. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, cara yang paling baik adalah berpegang teguh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, cara yang paling baik adalah berpegang teguh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul-Nya. Karena hanya dengan cara tersebut kita akan mendapatkan perlindungan zahir dan batin. Jangankan tuyul, jin yang jahat pun tidak akan pernah berani masuk rumah kita jika rumah kita senantiasa diisi dengan kegiatan ibadah dan sering dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, itulah pembahasan tentang sosok tuyul. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.